Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sesi E3 Grup A akan menjelaskan tentang sterilisasi dan pembuatan zat dari praktikum mikrobiologi industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Minin Putra, NPM 19031010206 dari sesi E3 Grup A. Dan rekan saya silakan. Perkenalkan, nama saya Innova Konita Firdaus dari NPM 1903110205 dari sesi E3 dan Grup A. Selanjutnya, untuk materi sterilisasi akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi sterilisasi. Sterilisasi adalah proses penghilangan atau membunuh mikroorganisme seperti protozoa, bakteri, mikroplasma, dan virus dalam benda atau peralatan untuk menjaga peralatan di laboratorium tetap bersih atau steril, serta mencegah terjadinya kontaminasi. Metode atau cara sterilisasi tergantung pada jenis, macam, dan sifat alat atau bahan yang akan disterilkan. Misalnya ketahanan terhadap panas, wujud padat, cair, bentuk, ukuran, atau sebagainya. Pada dasarnya, sterilisasi pada bidang mikrobiologi bertujuan agar alat atau bahan bebas dari mikroorganisme sebelum digunakan dan mikroorganisme yang ditumbuhkan pada medium tidak terganggu oleh mikroorganisme lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode sterilisasi. Ada 3 macam metode sterilisasi, yaitu fisika, kimia, dan mekanik. Untuk fisika terbagi menjadi 2 macam, yaitu pemanasan dan penyinaran. Untuk pemanasan sendiri, ini ada oven dan juga autoclave yang menggunakan prinsip pemanasan, yaitu jika oven menggunakan uap panas dan jika autoclave menggunakan uap air panas. Untuk yang metode kimia, metode ini dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat disinfektan dan antiseotik seperti alkohol dengan kadar 70%. Dan untuk metode mekanik, metode ini menggunakan sistem penyaringan. Metode ini dapat digunakan untuk media cairan dan juga udara. Baik, yang selanjutnya yaitu perbedaan sterilisasi, pasteurisasi, dan disinfektasi. Yang pertama yaitu ada sterilisasi. Sterilisasi ini dapat mematikan seluruh mikroorganisme sampai ke spora-sporanya. Dan sterilisasi ini dibutuhkan suhu pemanasan sekitar 110 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada pasteurisasi, di mana pasteurisasi ini dapat mematikan beberapa mikroorganisme saja dan tidak bisa mematikan sampai ke spora-sporanya. Di mana pasteurisasi ini dibutuhkan suhu pemanasan di bawah 100 derajat Celcius. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada disinfektasi, di mana disinfektasi ini tidak dapat membunuh mikroorganisme sampai ke spora-sporanya. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan zat pewarna bakteri. Bakteri umumnya tidak dapat dilihat oleh mata manusia atau secara langsung. Selain karena ukurannya yang sangat kecil, bakteri juga tidak memiliki warna dan juga transparan, sehingga menyulitkan untuk dapat terlihat secara langsung tanpa bantuan alat. Oleh karena itu, para ilmuwan dan peneliti terdahulu mengembangkan metode pengecatan atau pewarnaan terhadap bakteri, sehingga bakteri dapat terlihat dan diamati oleh mata manusia secara langsung. Jenis pewarnaan dalam pewarnaan bakteri, yang pertama ada pewarna asam. Pewarna asam ini disebut pewarna negatif. Contoh pewarna asam, misalnya tinta Cina, larutan nitrosin, asam pikrat, eosin, dan lain-lain. Yang kedua ada pewarna basa. Pewarna basa ini terjadi bila senyawa pewarna bersifat positif. Contoh dari pewarna basa misalnya etilen biru, kristal violet, safranin, dan lain-lain.
Yang selanjutnya adalah denaturasi bakteri. Di mana yang dimaksud dengan denaturasi bakteri adalah proses hilangnya struktur tersier dan struktur protein asam nukleat akibat tekanan eksternal atau senyawa seperti asam kuat, basa, garam organik terkonsentrasi seperti alkohol atau klorofon. Jika protein dalam sel hidup di denaturasi, akan menimbulkan gangguan terhadap aktivitas sel dan kemungkinan bakteri itu akan mati. Dan untuk aplikasi sterilisasi sendiri, yaitu seperti yang diketahui proses sterilisasi sangat luas untuk kegunaannya, terutama untuk di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, proses sterilisasi ini sangat diperlukan untuk menjaga adanya infeksi sebab bakteri pada saat proses operasi. Selain itu, untuk mengurangi penyebaran penyakit, maka proses sterilisasi sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, dalam industri makanan, keadaan steril juga diperlukan untuk menjamin mutu makanan yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sterilisasi dengan cara pemanasan agar mutu produk makanan tetap terjaga. Yang selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi sterilisasi. Yang pertama yaitu ada faktor suhu. Jadi suhu ini mempengaruhi sterilisasi. Ketika suhu yang digunakan dalam proses sterilisasi akan semakin tinggi, maka waktu yang diperlukan juga semakin sedikit. Kemudian waktu. Semakin lama waktu, maka hasil sterilisasi akan semakin maksimal. Kemudian yang terakhir yaitu ada kelembapan, di mana kelembapan suhu harus disesuaikan dengan jenis bahan atau alat yang akan disterilkan. Kelembapan punya pengaruh kuat pada kemampuan untuk denaturasi protein. Baik, selanjutnya ada hasil percobaan sterilisasi dan pembuatan zat. Pada percobaan sterilisasi, alat-alat disterilkan menggunakan dua metode. Salah satunya yaitu secara kimia dan juga fisika. Lalu untuk cara kimia itu dibilas oleh alkohol 70%. Menurut pediatri tahun 2015 menyebutkan bahwa alkohol 70% itu efektif dalam membunuh mikroorganisme karena dapat menaturasi protein mikroorganisme sehingga protein yang ada pada mikroorganisme ini akan rusak. Apabila kadar alkohol yang digunakan kurang dari 70% mikroorganisme, tidak akan hilang secara maksimal. Sedangkan jika kadar alkohol itu lebih dari 70%, akan membuat bakteri atau kuman akan menggumpal, sehingga tidak akan membuat bakteri terbunuh. Hal ini telah sesuai dengan percobaan bahwa alkohol yang digunakan untuk sterilisasi yaitu berkadar 70%. Menurut Rizal 2016, bahwa larutan metilen blue berwarna biru, kristal violet berwarna ungu, Buchers kristal violet berwarna ungu, Lugol's iodine berwarna kecoklatan, asid alkohol berwarna bening atau jernih, Fehling A berwarna biru terang, dan Fehling B berwarna bening. Hal ini telah sesuai dengan hasil yang diperoleh dari percobaan pembuatan zat. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.